Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami memahami yang Kau ingini, Tuhan. Agar setiap kami, hidup kami, pribadi lepas pribadi, selalu memuaskan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Ajar kami merendahkan diri kami. Ajar kami menyerahkan diri kami. Ajar kami menghambakan diri kami hanya di dalam kebenaran firman-Mu saja. Berbicara kepada kami Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan yang kami mau mendengar. Karena Engkaulah
Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon semuanya ini. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa kita semua ya rata-rata pasti punya gunting lah ya di rumah ya. Nah, gunting ini seringkali kita pakai buat macam-macam. Buat ya kadang buat potong gunting rambut, kadang buat potong sasetnya mie instan, kadang buat kertas, kadang buat tali, kadang potong baju, kadang apalah. Tapi kita lihat pada waktu gunting ini dipakai macam-macam, gunting ini jadi tumpul apa enggak? Tumpul. Kalau sudah tumpul, apa yang kita lakukan? Diasah. Dua hal. Kalau enggak kita buang, kita asah. Betul? Kalau memang kita nggak mau buang, ya kita asah. Mesti dibersihkan. Saudara yang terkasih, hidup kita tidak ada bedanya dengan gunting. Ada begitu banyak noda yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak noda yang bisa pada akhirnya mengotori kehidupan kita. Noda-noda di dalam kehidupan kita ada banyak hal. Mungkin saja pekerjaan kita itu menjadi noda di dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang mandek, pekerjaan yang terseok-seok. Apalagi pandemi ini, penerimaan langsung terjun bebas. Tidak ada yang bisa dilakukan. Itu bisa menjadi noda di dalam kehidupan kita. Hubungan dengan keluarga bisa jadi noda. Ngerasa no bojo masalah. Dulu waktu pas belum pandemi, ya ketemunya sore doang, sore sampai malam. Pagi udah kerja. Tapi selama pandemi 24 jam di rumah, ngerasa no sak pola tingkai. Anak ya enak dulu pagi bersekolah, sore pulang. Sekarang 24 jam di rumah. Pencilatan gak kena. Aduh, rasanya kepala mau pecah. Itu bisa jadi noda di dalam kehidupan kita. Kita pelayanan sungguh-sungguh, tapi moro-moro ada omongan yang gak enak lah. Tulus tapi dibilang gak tulus. Aduh, itu bisa jadi noda dalam hidup kita. Hubungan dengan teman, apapun, sakit penyakit, itu bisa jadi noda di dalam kehidupan kita. Pada waktu ada noda-noda itu di dalam kehidupan kita, seperti gunting pada akhirnya menjadi tumpul dan tidak bisa lagi dipakai kecuali dibersihkan lagi. Maka tapi dibersihkan juga, lihat-lihat ya, kalau udah kelamaan bisa dibersihkan? Gak bisa. Nek wis kesuwen, gak bisa. Demikian juga hidup kita. Pada waktu noda demi noda ada dan kita biarkan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan tumpul. Hidup kita akan lelah. Kita menjalani hidup ini capek. Kita jalanin hidup ini jadi khawatir, kita jalanin hidup jadi galau, kita jalanin hidup ini jadi serba salah, kita jalanin hidup ini rasanya kayak di neraka, kita jalanin hidup rasanya kayak wes gak ono indah-indahnya sama sekali. Sembarang kelihatannya gelap, sembarang kelihatannya salah, sembarang kelihatannya wes gak ono apike belas. Lihat siapapun rasanya wis gak ini. Lihat ibadah apa dia wis bawaannya wis mau ngeritik. Karena apa? Di sini sudah capek, sudah lelah, sudah yang seperti itu. Karena apa? Noda yang tidak segera dibereskan. Saya ada pertanyaan. Mohon dijawab tapi di dalam hati. Apakah saudara berbahagia dengan hidup yang saudara jalani saat ini?
Apakah saudara berbahagia dengan hidup yang saudara jalani saat ini? Dan yang kedua, kira-kira apakah Tuhan berbahagia dengan kehidupan yang saudara jalani saat ini? Apakah Tuhan berbahagia melihat kita? Apabila tidak bahagia, itu berarti ada noda di dalam kehidupan kita. Nah, dunia tahu, iblis tahu akan hal ini. Gak ada orang yang gak punya noda, gak ada. Karena apa? Kita hidup yang serba gak pasti. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan orang yang kita gak bisa setel seperti maunya kita. Kita gak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, betul? Bahkan sering kali kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Itu sebabnya noda akan selalu ada. Dan iblis tahu itu gak enak. Dan iblis mulai tawarkan obatnya. Iblis mulai tawarkan pembersihnya. Saya punya pembersih untuk noda. Apa yang dunia tawarkan untuk kita menghilangkan noda itu? Untuk kita pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Dunia tawarkan kekayaan. Dipikir kalau kita kaya, maka noda itu hilang. Ada orang yang mungkin belum kaya, kemudian berpikir, enak ya orang kaya ya, pasti hidupnya bahagia. Saudara tahu, banyak di antara kita coba kalau melihat HP-nya mungkin mereknya Samsung. Samsung itu, yang punya Samsung itu wayangnya wis salah 7 turunan mungkin, kayaknya gantek-entek. Pikir kita apakah dia berbahagia? Lihat anak cucunya. Ada yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena ternyata bahwa kekayaan itu tidak akan pernah bisa menghapus noda kehidupan kita. Tidak. Kekayaan tidak serta-merta membuat itu semua hilang. Mungkin ketenaran kalau kita populer. Siapa yang gak kenal Michael Jackson? Ya, semua kenal Michael Jackson itu. Dia bukan saja populer, dia bukan saja kaya, wah dia punya segala-galanya. Tapi apakah dia berbahagia? Ternyata toh dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini menunjukkan apa? Ternyata ketenaran, kekayaan tidak bisa menghapus noda yang ada di dalam kehidupan kita. Ketenaran, kekayaan tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Mungkin kepandaian, mungkin kalau orang pintar maka dia bahagia. Belum tentu. Ada seorang profesor literatur yang bernama David Wallace. Dia orang yang sangat terkenal, ya, dan dia diakui sebagai pakar dalam bidang literatur mulai dari sekitar tahun 1900-an awal sampai 2000 awal. Sekitar hampir 100 tahun, ya, dia dikenal sebagai pakar literatur. Tapi toh dia profesor, tapi toh di ujung hidupnya dia bunuh diri. Sekali lagi, kepandaian juga tidak akan membawa kita kebahagiaan atau menghapuskan noda dalam hidup kita. Mungkin kekuasaan. Pikir kalau ada kekuasaan, maka kita bisa menghapus noda. Baru-baru ini, awal-awal pandemi, ya, ada seorang yang cukup berkuasa di daerah negara bagian di Jerman, yaitu di namanya Hesse. Itu Thomas Schaeffer. Thomas Schaeffer itu dia adalah pimpinan dan dia sudah digadang-gadang dia akan menjadi orang yang pertama di Jerman. Pintar, berkuasa. Tapi pada waktu pandemi,
Dia pusing mikir gimana caranya mengembalikan perekonomian Jerman. Mentok. Pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Thomas? Dia bunuh diri. Perhatikan. Apa yang dunia tawarkan? Kekayaan, ketenaran, kepandaian, kekuasaan tidak akan bisa menjamin kita bahagia. Jadi jangan kejar itu semua. Jangan terima tawarannya iblis. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan tawarkan. Tuhan menawarkan kepada kita untuk menghapus noda itu. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang 11, ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini yang Tuhan tawarkan kepada kita. Undangan ini yang buat Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengundang, mari. Mari semua yang saat ini sedang letih, yang saat ini sedang lesu, yang saat ini sedang berbeban berat, ayo datang. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang saat ini memiliki banyak noda-noda di dalam kehidupannya, yang saat ini hidupnya banyak mengalami kekecewaan, yang saat ini hidupnya mengalami ketidakpuasan, yang saat ini hidupnya mungkin rasa mentok, yang saat ini mungkin merasa hidupnya dizolimi, yang saat ini mungkin merasa tidak memiliki apa-apa. Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Ayat ini biasanya kalau kita membaca di Matius, kita juga bisa menemukan di Markus, Lukas, atau Yohanes. Kita baca di Lukas, mungkin kita menemukan juga ada di Matius, ada di Markus, ada 4 Injil ini biasanya sinopsis ya. Kita temukan di sini, ada yang temukan di sini juga. Tetapi Matius 11 ayat 28 tidak kita temukan, mau di Markus, mau di Lukas, mau di Yohanes, kita nggak menemukan. Cuma ada di sini, di Matius. Surat ini dibuat untuk diserahkan kepada jemaat, untuk diserahkan kepada orang-orang yang ada di Antioquia. Nah, orang-orang Antioquia itu adalah orang-orang Yahudi, dan kita tahu orang Yahudi itu orang yang punya ritual keagamaan begitu banyak. Mereka tuh di dalam keagamaan ritual mereka, di situ ada tertulis jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Dan kalau dihitung-hitung jangan, itu ada lebih dari 630 jangan yang tidak boleh dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Sementara sudah itu bebannya begitu berat dengan ritual keagamaan, mereka sendiri menjalani hidup juga berat pada waktu itu. Mereka sendiri ada di bawah penjajahan. Jadi bisa bayangkan kehidupan mereka seperti apa. Capek di dalam jalani sehari-hari, udah dituntut lagi harus agamawinya begini. Udah ditekan, tapi masih harus dituntut harus begini. Itu sebabnya Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih, yang lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kenapa sih? Kok kita bisa mendapat kelegaan di dalam Tuhan? Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita pada akhirnya akan menemukan satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengasihi kita sama seperti Tuhan mengasihi kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan dan kita mulai mengeluh dengan semua keletihan kita, kelesuan kita,
dengan beban berat kita, pada waktu kita datang dengan seluruh noda-noda yang menghinggapi kehidupan kita dan menyertai kehidupan kita. Kita datang dan Tuhan tidak menghakimi kita. Waktu kita ngomong, Tuhan tidak menyalahkan kita. Waktu kita bicara dari A sampai Z, Tuhan tidak memandang kita rendah. Pada waktu kita bicara, Tuhan seperti sedang mengatakan, iya Esther, iya, kamu capek, ayo sini, nyender di sini, ayo nyender di sini, yuk di sini. Kemudian Tuhan, wis tenang, ayo tenang, ayo cerita, mau nangis so, mau ngomong. Tuhan menerima kita apa adanya. Ada banyak orang pada waktu punya kecewaan di sini, tapi diungkapkannya kepada satu pribadi yang salah atau kepada satu objek yang salah. Banyak orang pada waktu mengalami kekecewaan, mereka justru larinya ke medsos. Mereka mulai tulis di dalam statusnya. Mereka mulai membuat macam-macam di Facebooknya, yang sedunia bisa melihat kalau orang ini sedang kecewa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo mari yang letih lesu dan beban berat, kita datang. Karena kita akan menemukan satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Tidak ada tempat yang paling aman selain kita berada di tempat di mana di situ ada kasih yang besar yang sedang menerima kita apa adanya. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, Dia bukan saja sedang membuka tangannya dan menerima kita apa adanya, dan memampah kita, menggendong kita, mengelus-elus kita, menguatkan kita. Tetapi kita tahu bahwa Dia juga pribadi yang berkuasa. Apa noda yang kita miliki? Kekecewaan apa yang kita saat ini hadapi? Masalah apa yang saat ini kita mau lewati? Tuhan punya kuasa untuk menyediakan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan menemukan dua hal ini. Dia pribadi yang sangat mengasihi dan Dia pribadi yang berkuasa. Kasih dan kuasa Tuhan cukup untuk apa? Membuat kita pada akhirnya lepas, lego, koyok digerujuk banyu, nyes, ayem, adem, dan pada akhirnya kita bisa berbahagia. Dan kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Setiap waktu, anytime. Kita kalau mau curhat, jangan nunggu waktu kita ibadah. Seminggu nih wis gunting nih, ibaratnya wis kumpul nih seminggu. Karena apa? Detik ini kita kecewa dan kita gak beresin itu di hadapan Tuhan, kita gak serahkan itu di bawah kaki Tuhan, iblis bekerja dan mengembangkan segala sesuatunya yang pada akhirnya tanpa sadar kita sudah bisa jadi monster. Yang tanpa sadar kita akhirnya di sini sudah ada kepahitan yang sulit untuk diselesaikan. Itu sebabnya Tuhan katakan, ayo datang setiap waktu, anytime, kapanpun. Mau 1 hari 1000 kali, silakan datang. Karena firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan.
Datang setiap waktu dan curahkan isi hatimu, karena Dia akan melindungi kita. Pada waktu kita datang mencurhat, Dia tidak akan memviralkan dan justru ngomong, wong sak Surabaya tahu semua. Tidak. Dia melindungi kita. Namanya orang kalau lagi jengkel kadang-kadang gak terkontrol. Orang kalau lagi jengkel kadang-kadang omongannya jadi jelek. Tapi Tuhan katakan ngomong sama Tuhan, curahkan isi hatimu. Jangan curahkan di medsos. Maaf saudara-saudara, saya sedih. Saya sedih sekali. Medsos itu justru kita pakai untuk apa? Percepatan kerajaan Allah itu dibagikan kepada banyak orang. Bukan untuk isi curhatnya kita yang tidak sedang mempermuliakan nama Tuhan. Jengkel sama siap tulis di medsos. Jengkel sama suami tulis di medsos. Jengkel karena begini-begini, perusahaan begini, tulis di medsos. Semua tulis di medsos. Padahal Tuhan katakan apa? Datang kepadaku setiap waktu. Lah kalau kita datang setiap waktu kita datang, Tuhan aku gini-gini, wis lego, sudah selesai. Tidak ada lagi yang dipersoalkan. Sehingga pada waktu kita mau tulis sesuatu di medsos, yang kita tulis adalah apa? Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan penuh dengan kasih, Tuhan penuh dengan kuasa. Itu yang ada. Karena apa? Unek-uneknya sudah keluar semua di hadapan Tuhan. Amin. Memang secara psikologi dikatakan, ayo kalau itu tulis di kertas, tulis. Paling udah jengkel sama orang, gambar orang itu, bawa gunting, wis dijepno, hukum mati sekalian, bawa. Dunia ajarkan itu. Tuhan katakan ayo datang, jangan kembangkan hal yang seperti itu. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku jengkel BDE, dia tuh loh Tuhan gini loh Tuhan, padahal aku tuh sudah gini. Tuhan katakan iya. Kita akan menemukan keluar dari kita curhat, yang kita temukan pada akhirnya apa? Bukan memusuhi orang itu, justru yang ada di sini adalah apa? Belas kasihan. Sahno orang itu sudah apa? Sudah jauh dari Tuhan. Yang ada di sini adalah Tuhan, aku mau mendoakan keselamatan orang itu supaya orang itu diselamatkan. Dan Yesaya 40 ayat yang ke-28 mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tuhan gak pernah capek. Sejuta kali kita datang, mungkin yang kita datang omongannya itu aja. Tuhan tidak pernah menjadi letih dan Tuhan tidak menjadi lesu, karena Dia adalah penjaga Israel. Amin. Amin. Mari kita datang. Sekarang kita bisa menemukan Tuhan, dan waktu kita datang kepada Tuhan aman, tidak akan diviralkan oleh Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan rendahkan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan gak ngecing kita dan ngecap kita sebagai orang yang apa? Tidak. Mari keluarkan semua unek-unek kita yang letih, yang lesu, noda-noda itu, berikan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Di situ kita akan melihat Dia Allah yang luar biasa. Dan Yesaya 40 ayat yang ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Nantikan Tuhan membersihkan noda-noda ini. Dan waktu kita terus menanti-nantikan Tuhan, dan bukan dengan pikiran dan kekuatan kita, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan semangat.
kita akan mendapatkan satu daya yang luar biasa untuk kita pada akhirnya kuat menghadapi ini. Apakah waktu kita datang kepada Tuhan serta-merta noda itu langsung hilang? Apakah waktu kita datang kepada Tuhan serta-merta persoalan itu langsung selesai? Tidak. Karena Alkitab pun mengatakan kita berlari, kita juga berjalan di dalam setiap persoalan itu. Tapi janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan beri kita kekuatan, kita tidak menjadi lesu dan kita tidak menjadi lelah. Amin. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi unek-unek kita sekarang? Datang kepada Tuhan. Tuhan dengan kedua tangannya terbuka. Marilah kepada-Ku. Semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan cari kepada dunia. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Karena Dialah yang sanggup menolong kehidupan kita. Kita akan tundukkan kepala bersama. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah kami dengan setumpuk persoalan kami. Inilah kami Tuhan, dengan setumpuk letih lesu kami menghadapi kehidupan, menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kami, menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Kami letih, kami lesu, kami berbeban berat. Dan kami bersyukur Tuhan mau menghapuskan noda-noda itu. Kami mau datang kepadamu Tuhan, karena Tuhan yang mengundang kami. Dan kami mau mendapatkan kebahagiaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kapanpun kami dapat datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah menjadi letih, Kau tidak pernah menjadi lesu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mencurahkan isi hati kami. Kami boleh mengungkapkan semua unek-unek yang ada di dalam diri kami tanpa kami takut. Karena Engkau akan melindungi kami. Karena Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Karena Engkau akan memberikan semangat dan kekuatan. Kami tidak akan pernah menjadi lesu dan kami tidak akan pernah menjadi lelah. Karena Engkaulah Allah yang memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kelegaan kepada kami karena kami tahu jawaban setiap persoalan kami ada di dalam Engkau. Sehingga pada saat kami keluar dari hubungan kami dengan Engkau, setelah kami berhubungan dengan Engkau, setelah kami mencurahkan isi hati kami kepada Engkau, kami keluar sebagai satu pribadi yang kuat. Kami keluar sebagai satu pribadi yang berbahagia. Kami keluar sebagai satu pribadi yang justru dapat menguatkan orang lain lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lidah bibir kami dengan hal-hal yang tidak baik, dengan noda-noda itu, hanya Engkau yang mengetahui. Dan pada waktu kami selesai dengan Engkau, selesai juga noda kami, Tuhan telah membersihkan. Dan waktu kami berjumpa dengan siapapun, mereka akan melihat kami sebagai orang-orang yang tidak memiliki noda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Allah Roh Kudus, berikan kasih karunia-Mu kepada setiap umat-Mu di tempat ini, supaya sabda Tuhan yang sudah disampaikan bekerja dengan penuh kuasa, menyatakan kehidupan ilahi yang berkembang
makin kuat sehingga mengubah setiap kami menjadi cerminan dari kerajaan surga, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan, penuh dengan hikmat dan kuasa. Berkati hamba-Mu Ibu Esther Budiono, berkati suaminya Bapak Gatut, berkati pelayanan yang menjadi tanggung jawab mereka berdua, berikan hikmat, berikan kesehatan, berkati anak-anaknya. Sekarang kami umat-Mu akan memberikan korban syukur. Segala yang ada pada kami adalah pemberian dari Tuhan juga, dan kami kembalikan sebagai ekspresi dari kami mengasihi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya kuasa Allah bekerja dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi firman Tuhan yang hidup itu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Ibu Pendeta Esther Budiono. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dihimbau untuk sidang jemaat duduk terlebih dahulu.